Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Ardiansah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Ardiansah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan lewat dilawan loh ya, kita uji. pra-peradilan dia lah. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Ardiansah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Mantan Bupati Kuansing Suhadirman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop Pak. Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu apa yang ngasih Pak? Bapak yang ngasih Pak. Gue Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih Pak? Kenapa dikasih Pak? Kenapa dikasih Pak? Kasih tanggapannya dong Pak. Sementara itu KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhut ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kuansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga daging ayam dan telur ayam alami kenaikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini dipastikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam, telur ayam alami kenaikan usai program makan bergizi gratis kembali beroperasi seiring dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat, harga ayam potong naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga telur naik dari Rp22.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, selama libur MBG harga ayam berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam selama libur MBG meningkatkan daya beli masyarakat. Waktu lagi 2 minggu ke belakang, alhamdulillah rame, karena itu stabil harganya. Ini artinya penyebab naiknya apa, Pak? MBG aktif ya? lagi. Cuma 2 minggu saya dikasih kenikmatan itu kan, harga murah, jual lancar, itu kan untung, alhamdulillah untungnya. Kalau sekarang kan malah lagi bertimang-timang lah, 50-50 sekarang mah gitu kan. Jadi nggak seperti kemarin 2 minggu ke belakang, alhamdulillah di pasarnya lancar, pembeliannya lancar, keuntungan kita lancar. Kalau sekarang kan ya agak sedikit mengeluh. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya. Harga daging ayam kini naik menjadi Rp36.000 per kilogram, seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis. Kenaikan harga daging ayam ini diakui berdampak terhadap omset pedagang di pasar. Jika sebelumnya pedagang menjual 6 kuintal daging ayam dalam sehari, kini hanya bisa menghabiskan 5 kuintal. Harga ayam sekarang naik, Pak. Berapa, Pak? Sekitaran 35 di kanan. 35 di kanan. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya 32, 33. Ini sejak kapan, Pak, mulai naik harganya? Sekitar hampir seminggu. Para pedagang berharap ada kebijakan dari pemerintah yang membuat harga daging ayam dan telur kembali normal. Pasalnya kenaikan harga menyebabkan daya beli turun. Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan Rp476 miliar. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika Rp476 miliar dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon